yang barangkali mungkin saya nggak tahu ya, orang yang membuktikan teorema bahwa semesta itu 11 dimensi atau 26 dimensi itu kelihatannya sih sudah menggunakan non-Euclidean geometry ya. Ternyata permainan usil itu meruntuhkan seluruh bangunan matematika. Sehingga terpaksa bangunan matematika itu sendiri sebagai salah satu, saya menyebutnya meta science ya. Semua sains, banyak sains itu bersandar ke matematik. Atau matematik itu boleh dianggap metafisika gitu. Fisika itu ada seolah-olah kalkulus dan lain-lain itu harus diterima dulu sebagai kebenaran gitu ya Pak Agus ya. Menyatakan matematik itu ontologi. Ontologi itu matematik. Jadi yang paling dasar matematik. Monggo Pak. Ya. Pak Agus ini jauh lebih banyak baca dari saya ya. Cuma nggak tahu, kalau saya itu sering punya gagasan filosofis muncul, tapi nanti kalau dibaca memang sudah dikemukakan para filsuf ya. Sering banget itu. Jadi saya termasuk yang percaya bahwa pemikiran, filsafat dan itu di semua orang ada itu. Tapi kalau memang memikirkan bahwa gravitasi itu adalah karena lekuan ruang dan waktu, nah itu memang langka. Itu memang Albert Einstein. Tapi kalau seperti yang disebutkan Pak Angga ya, bagaimana dengan logik itu tahun minggu lalu atau kapan kita diskusi, itu memang fitrah ya, semua orang ada itu. Nah kembali ke bahasan kita. Jadi supaya konsisten itu Whitehead dan Bertrand Russell menulis Principia Mathematica 3 jilid tebal, itu hanya untuk membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu perlu disusun ulang semua pemahaman dan definisi kita. Kalau nggak salah 1 jilid awalnya itu hanya untuk membuktikan 1 tambah 1 sama dengan 2, baru bisa terbukti. Nah ini maksud saya, dan prinsipia matematik disusun ulang itu betul-betul berdasarkan logika. Makanya kalau kita lihat dalam buku prinsip filsafat sains, kita masukkan non-kontradiksi itu sebagai prinsip filsafat sains yang undebatable. Semua menggunakan itu. Nah kembali, bahasan kita tentang Kurt Gödel ini sangat-sangat penting sekali. Kenapa? Karena basically ilmu apapun itu kalau dia itu konsisten semua, pasti nggak lengkap. Artinya ada titik yang nggak bisa dibuktikan secara rasional. Ya. Kalau lengkap, kita mengklaim semua dibuktikan, pasti ada inkonsistensi. Nah, karena itu tadi ada solusi. Ya, akhirnya terimalah inkonsistensi sebagian dan lain-lain ya. Tapi sebetulnya itu ya menurut saya sih tetap, kalau kita balik ya, karya fundamentalnya Kurt Gödel itu tetap tak terbantahkan lah. Jadi dari sisi sistem kebenaran yang kita percaya sebagai ilmu apapun, basically punya sifat tidak sempurna. Di akarnya yang paling dalam. Oleh karena itu, ketika Stephen Hawking menyadari teorema Kurt Gödel, dia menanggalkan keinginannya untuk mencari theory of everything. Karena nggak mungkin. Kalau theory of everything, segala hal itu ada, ya itu pasti matematis. Kalau matematis, ikut teoremanya Kurt Gödel. Ya, kalau bukan tidak lengkap, pasti tidak konsisten. Jadi nggak ada theory of everything, itu mustahil ada.
ribuan fisikis, mungkin puluhan ribu mencari ketiadaan gitu. Masih ngotot ya, sebagian masih ngotot ya. Sebagian sudah mulai tercerahkan mungkin ya dengan ya kebenarannya lokal nggak apa-apa lah. Ya kata, nggak usah berlaku global itu. Nah, pengalaman saya sebagai praktisi engineer ya, saya kalau melihat karya-karya Pak Prof. Yusef dan lain-lain yang luar biasa itu ya, kalau engineer tuh berpikirnya malah dibalik dari awal. Dari awal tuh batasan masalah dulu, Pak. Kita batasi, kita lokalisir masalah dulu supaya kita menghasilkan sesuatu. Ya. Tapi asal kita tahu bahwa ketika kita membatasi masalah, jadi kita loss of generality. Memang hasilnya bisa tajam, bisa bagus. Bisa kita buat machine learning untuk membaca huruf misalnya atau menerjemahkan. Ya. Dengan batasan tertentu yang ketat, yang tidak mengurangi nilai gunanya. Nah, itu untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk orang, itu menjadi aksiologi utama ya, kemanfaatan bagi umat manusia. Nah, ini agak beda ya, kalau stay ini kita biasanya tidak belajar science for science ya, khususnya kita tidak terlalu tertarik sains kemampuan prediksinya saja, tidak titik di sana. Tapi value utama sains itu bukan sekedar mengungkapkan rahasia-rahasia ilahiyah yang ada dalam semesta, tapi menggunakan rahasia-rahasia ilahiyah yang ada dalam semesta itu supaya bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah, gitu kan? Untuk makhluk-makhluk Tuhan, untuk sesama. Itu caranya dibatasi. Jadi kita memang nggak terlalu tertarik buat kebenaran itu terlalu universal. Misalnya kita membuat fraud detection system untuk mobile banking ya, fokus ke sana. Mobile bankingnya dibatasi dulu. Di dunia atau di Indonesia? Di Indonesia bank apa dulu? Karena menurut paradigma machine learning dan data science itu justru membatasi persoalan ini, melokalkan kalau istilah Pak Agus tadi ya, itu membuat ilmu kita itu menjadi relevan. Ya, ini mohon maaf saya jadi ngomong banyak mengenai Kurt Gödel. Apa pesan aksiologis yang ada di balik Kurt Gödel? Itu penting. Kita kan sedang bicara aksiologi. Bahwa nilai pencarian kebenaran itu ada batasnya. Ya, manusia itu punya batas, logika manusia punya batas. Kita harus menyadari bahwa di semua ilmu kita itu kita bergantung ke aksioma-aksioma yang nggak bisa dibuktikan. Jadi pesan aksiologisnya seorang saintis yang betul-betul paham apa yang dia kerjakan, seharusnya dia lebih rendah hati. Seharusnya dia lebih nggak ngotot ya, nggak ngeyel. Bapak-bapak, ibu-ibu lihat Einstein yang diisukan ngeyel masalah kuantum dan lain-lain, lihat aja wajahnya itu nyantai itu. Jadi dia diskusi bentrok pandangan biasa dalam rangka mengasah kebenaran itu menjadi lebih baik. Ada seorang menulis tentang pseudoscience ya, bagus sekali. Dia ternyata baru wafat 2 tahun lalu, dalam umur 100 tahun. Ya. Nah, kita tuh mengamati ya, saya Pak Agus, Pak Budi Sulis, ya, teman-teman ini mengamati. Banyak filsuf kayak Karl Popper apa itu awet tua ya. Tua-tua. Dan yang hebat tuh mereka sampai tua itu kayak nggak pikun, Pak ya. Masih luar biasa. Salah satu filsuf manajemen yang sangat saya gemari yang juga awet tua itu Peter F. Drucker.